Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami kembali ke hadapan-Mu untuk mengucap syukur atas cinta-Mu yang berkelimpahan dan tiada berkesudahan. Bantulah kami untuk senantiasa mampu menemukan butir-butir kasih dalam setiap pengalaman hidup kami. Buka pintu hati dan pikiran kami dalam mendengar dan merenungkan sabda-Mu hari ini. Semoga kami dapat menemukan cinta-Mu lewat sabda dan renungan yang akan kami dengarkan hari ini. Engkau kami muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sabda Tuhan hari ini mengisahkan tentang pesan Yesus kepada para murid agar mereka mampu mengampuni sesamanya dan menghilangkan rasa marah atau benci kepada orang lain. Sebab Yesus mengatakan kepada mereka bahwa jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat bahwa saudaramu sakit hati terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di atas mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Hal itu ingin menegaskan kepada kita bahwa sebagai orang beriman, kita diminta untuk mau membangun sikap mengampuni dan menunjukkan cara hidup yang baik kepada sesama. Karena Yesus menginginkan agar setiap orang yang mengikutinya dapat memiliki sikap rendah hati dan tulus untuk melakukan perbuatan yang baik tanpa memiliki maksud tertentu seperti yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang melakukan suatu kebaikan karena ingin dipandang baik oleh orang lain. Sehingga Yesus mengharapkan bahwa kasih kita kepada sesama tidak pura-pura, melainkan kasih yang benar-benar tulus untuk mengampuni. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang beriman, kita pasti pernah merasa dilukai atau disakiti oleh orang lain, sehingga kita merasa bahwa kita sulit untuk memaafkan mereka yang telah melukai kita. Hal itu yang terkadang membuat kita merasa marah atau benci kepada orang lain, sehingga kita merasa tidak nyaman dengan kehadiran orang yang telah menyakiti kita. Tetapi, terkadang kita harus menyadari bahwa hidup ini penuh dengan suka dan duka. Sebagai orang beriman, kita diajarkan untuk mampu mengampuni sesama, terlebih bagi mereka yang telah menyakiti kita. Yesus mengajarkan kepada kita bahwa rasa marah yang ada dalam diri kita kepada orang lain harus kita selesaikan, sebab Yesus mengharapkan agar kita mampu membangun hidup yang penuh kasih
untuk mengampuni orang lain. Sebab hidup ini mempunyai prinsip tabur tuai. Apapun yang kita tanam, baik itu kebaikan atau kejahatan, hal itu pasti akan kita tuai dan kembali kepada kita sendiri. Sehingga kita tidak perlu takut atas perbuatan orang lain. Sebab pada akhirnya mereka akan menerima balasannya dari Allah sendiri. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja juga memperingati Santo Antonius dari Padua. Ia merupakan seorang rahib yang membangun hidup kudus dalam mengikuti panggilan Tuhan. Teladan iman yang ditunjukkan oleh Santo Antonius memberikan kekuatan kepada kita agar tetap setia pada panggilan dan berusaha membangun hidup yang kudus di hadapan Allah. Sekaligus juga pesan Yesus yang disampaikan kepada kita lewat sabdanya hari ini juga ingin mengajarkan sekaligus menguatkan kita untuk senantiasa membangun hidup yang penuh kasih dan mau mengampuni orang lain. Sebab hidup yang penuh dengan kemarahan tidak akan memberikan sukacita kepada kita. Tetapi ketika kita mampu mengampuni orang lain dan membangun sikap rendah hati, maka hidup kita akan dipenuhi dengan kedamaian dan ketentraman hati. Oleh karena itu, kita diharapkan mampu membangun relasi yang baik dengan setiap orang dan melakukan segala perbuatan baik yang tulus tanpa mempunyai maksud yang tidak baik. Semoga kita mampu menjadi murid-murid Kristus yang penuh dengan ketulusan dan hati yang penuh kasih untuk mau mengampuni orang lain, sehingga kita layak dan pantas untuk menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Bapa yang terkasih, kami sungguh bersyukur karena Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau utus bagi kami. Kami sadar bahwa Engkaulah sumber kesatuan dan kedamaian kami. Bantulah kami dengan rahmat-Mu agar kesatuan dan kedamaian itu sepenuhnya terjadi di dalam hidup kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkaulah Allah Esa yang Maha Kuasa dan Maha Rahim. Kami puji dan muliakan Dikau. Di tahun komunitas basis ini, dengan sepenuh hati, kami mengagungkan Dikau, karena Engkaulah sumber, dasar, dan model sempurna kesatuan kami dengan Dikau, sesama dan alam ciptaan. Kami mohon, anugerahilah kami Roh Kudus-Mu, agar kami mampu membangun persaudaraan dan persekutuan sejati di dalam keluarga, komunitas-komunitas, dan seluruh gereja. Dengannya kami menjadi tanda kesatuan dan kehadiran-Mu di dunia ini. Bunda Maria, Bunda yang berbelas kasih, doakanlah kami anak-anak-Mu, agar hidup rukun dan bersatu seperti keluarga kudus di Nazaret, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.